bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3031. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda Dewa Maha Kuasa? Jika tidak berhasil, itu hanya bisa menjadi solusi yang dibuat oleh para ahli dari Biro Perisai Langit pada saat itu, mempertahankan kesadaran Junjun dan menyerahkan tubuhnya. Tetapi pada titik ini, Ye Junlin tidak ingin pergi. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Selama sisa waktu ini, rencana Hydra untuk menciptakan dewa untuk kerajaan beruang perang semakin matang. Efisiensi juga semakin tinggi. Selain itu, kerajaan beruang perang yang perkasa mengembangkan 2 daerah terlarang tingkat pertama dan 7 daerah terlarang tingkat kedua di Tiongkok. Adapun pengembangan area terlarang tingkat ketiga, terlalu banyak untuk dihitung. Untuk saat ini, sumber dayanya sangat melimpah. Mereka semua meremehkan untuk menyerang ide sumber daya Ye Junlin. Sumber daya mereka sendiri cukup. Rencana Tuhan untuk melindungi Hydra berlanjut. Jumlah dewa di kerajaan beruang perang terus meningkat. Tidak ada yang tahu jumlah pastinya, tetapi jumlahnya terus meningkat setiap hari. Menakutkan sampai ekstrem. Dan Kekaisaran Kiamat, yang telah ditatap oleh kerajaan beruang perang, tidak pernah melakukan apapun. Bahkan semua dewa Kekaisaran Kiamat tampaknya tidak terlihat. Itu belum muncul sejak itu. Dan Kekaisaran Kiamat tidak mencari sumber daya, dan tidak ada tanda sama sekali. Seolah-olah Ye Junlin tidak memberitahu mereka rahasia sumber daya sama sekali. Semua orang mulai bertanya-tanya apakah mereka memiliki tindakan rahasia lainnya. Tapi Zhanxiong Nation terus menatapnya. Tidak ada yang aneh. Selain itu, Hei Longguo yang selalu arogan tidak menonjolkan diri, dan pangeran tertua mereka tidak pernah muncul lagi. Perubahan terbesar seharusnya adalah organisasi balas dendam Hydra. Dengan sumber daya yang ditipu dari Ye Junlin, mereka semakin kuat dari hari ke hari. Adapun rencana untuk membalas Hydra, mereka tertinggal. Sekarang yang saya pikirkan hanyalah seberapa kuatnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan kekuatan teratas. Kebencian. Apa itu kebencian? Itu hanya kedok untuk menumbuhkan organisasi. Dalam waktu singkat, mereka telah berkembang menjadi 200.000 orang. Di antara mereka, sebenarnya ada lebih dari 170 dewa, dan mereka masih terus bertambah. Mereka juga menetapkan banyak aturan dan peraturan. Seolah-olah itu telah menjadi sebuah negara. Ini jelas penyelenggara untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka tidak pernah membunuh manusia Hydra lagi. Dari pembentukan organisasi balas dendam Hydra hingga saat ini, mereka tidak pernah membunuh orang Hydra. Sebaliknya, Ye Junlin telah membunuh 20 dari mereka. Akibatnya, mereka masih menyalahkan Ye Junlin dengan berbagai cara, mengatakan bahwa dia tidak berani membalas dendam terhadap Hydra sama sekali. Dia adalah seorang pengecut. Adapun kerajaan perang elang, itu sangat rendah sehingga tidak ada yang menyebutkannya sekarang. Ada banyak dewa yang ingin pergi ke War Eagle Country untuk membuat kekacauan. Akibatnya, mereka semua menghilang setelah tiba di kerajaan perang elang. Tidak tahu apa yang terjadi. Perubahan terbesar seharusnya adalah Daxia. Setelah mendapatkan sumber daya Ye Junlin, dia bersama Yan Zhangsheng, seorang dokter jenius. Para dewa adalah satu demi satu. Dalam waktu singkat, para dewa muncul satu demi satu. Banyak kenalan Ye Junlin, sebagai bibit, semuanya telah menjadi dewa. Setelah Liziran dan yang lainnya menjadi dewa, mereka segera datang untuk mendetoksifikasi Junjun. Berpikir untuk mengeluarkan racun dengan aura kuat di tubuhnya. Akibatnya, Junjun diracuni lagi. Untungnya, Ye Junlin tidak keluar, hanya di samping, menekan rambut beracun Junjun. Jika tidak, Junjun harus menjelaskannya. Ye Junlin dengan marah memarahi mereka. Tuhan hanyalah gelar, bukan dewa sungguhan. Sekarang dewa-dewa ini melihat diri mereka sebagai dewa yang maha kuasa. Saya merasa bahwa kekuatan saya dapat menyelesaikan apapun. Para dewa hanya menyerap tingkat energi spiritual tertentu.
dan energi spiritual itu tampak berlama-lama, seperti lingkaran cahaya. Dikenal sebagai Tuhan. Kekuasaan adalah kekuasaan, tetapi tidak sampai sejauh itu. Tapi yang membuat Ye Junlin senang adalah Daxia lebih kuat, yang juga bagus. Kadang-kadang mereka tidak bisa datang sendiri, dan itu tidak buruk bahwa mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Tapi untuk mendetoksifikasi Junjun, tarik saja ke bawah. Bab 3032, Gu Jahat Terkuat. Misi Jiao Tianyu masih mencari keberadaan Zen Moshi. Tapi masih belum ada petunjuk. Mereka sepertinya tidak pernah muncul secara umum. Namun, Ye Junlin sangat yakin bahwa orang-orang yang dilihatnya di Gletser Antartika adalah anggota pasukan iblis. Jelas mereka juga tertarik oleh aura. Ye Junlin menduga bahwa lingkungan tempat mereka berada sebelumnya kaya akan energi spiritual, dan dunia kekurangan energi spiritual, yang tidak cocok bagi mereka untuk bertahan hidup. Sekarang auranya cukup, mereka habis. Ye Junlin menebak dengan benar. Zen Moshi memang kehabisan banyak orang. Mereka mencari di seluruh dunia untuk harta surga dan bumi dan batu spiritual. Hanya saja mereka memiliki harta yang dapat menyembunyikan aura mereka. Bahkan jika Jiao Tianyu bertemu dengan mereka, mereka tidak akan dapat menemukannya. Kecuali dia menemukannya sendiri. Ini juga yang tidak diharapkan Ye Junlin. Meskipun dia mengajari Jiao Tianyu bagaimana membedakan orang-orang ini dari divisi penindasan iblis. Tapi mereka menyembunyikan napas mereka, tidak diragukan lagi seperti orang biasa. Mereka tidak menyadarinya. Dr. Dark juga telah menemukan banyak cara jahat selama ini. Namun langkah pertama Ye Junlin adalah melakukan eksperimen pada dirinya sendiri. Dia sendiri mengambil racun yang tidak berpengaruh padanya terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan metode jahat ini untuk detoksifikasi untuk melihat efeknya dan apakah ada efek sampingnya. Dengan cara ini, setiap hari dalam percobaan, saya tidak dapat menemukan satu yang benar-benar dapat mendetoksifikasi Junjun. Sebaliknya, metode jahat ini memiliki reaksi balik. Untungnya, Ye Junlin sendiri bisa menyelesaikannya satu persatu. Mungkin ada cara yang tidak akan pernah ditetapkan kekaisaran. Mungkin itu berpengaruh pada racun Junjun, tapi serangan baliknya terlalu mengerikan. Pada akhirnya, tubuh manusia akan membusuk menjadi darah dan lumpur, dan tidak mungkin. Ini setara dengan mengubah dari satu keadaan ke keadaan mengerikan lainnya. Tapi hasil akhirnya sama. Semua untuk mati. Dokter Gelap juga menemukan cara jahat untuk detoksifikasi, tetapi reaksi baliknya adalah memperbaiki Junjun menjadi semacam boneka, sesuatu tanpa pikiran dan kesadarannya sendiri. Ye Junlin juga tidak tahan. Ini tidak sebagus yang dilakukan para ahli dari Biro Perisai Langit di awal, yang setidaknya bisa mempertahankan kesadaran Junjun. Sepertinya orang-orang di keluarga Zhao telah diubah menjadi tubuh energi murni. Terlepas dari kenyataan bahwa tubuh bukanlah milik Anda, kesadaran masih ada. Sekarang tubuhnya masih ada, tetapi dia tidak memiliki kesadaran, dan dia telah menjadi boneka. Ye Junlin tidak bisa menerima keduanya. Dia ingin Junjun yang lebih sehat. Atau reaksi tidak begitu menakutkan. Kemudian para pihak melanjutkan. Akhirnya, usaha itu membuahkan hasil. Dewa jahat beracun menemukan jalan. Seorang pengkhianat dari Daxia Miaojiang menjadi Raja Binatang Buas. Teknik Gu Miaojiang sebenarnya digunakan untuk menyembuhkan penyakit, dan hanya sedikit orang yang menggunakannya untuk menyakiti orang. Tapi ini adalah Raja Gus yang jahat terus-menerus. Sejak kecil, dia telah memurnikan semua jenis Gus jahat dan menggunakannya untuk menyakiti orang. Melakukan banyak hal keji. Dia bahkan menggunakan orang yang masih hidup untuk memurnikan Gu jahat. Dikatakan bahwa ada puluhan ribu orang hidup yang digunakan olehnya untuk memurnikan Gu jahat. Dia juga pengkhianat besar Miaojiang. Dan Raja Gu jahat ini selalu menyempurnakan salah satu Gu jahat terkuat. Fitur terbesar dari Gu jahat ini adalah memberi makan Gu jahat dengan racun. Gu jahat terkuat melahap Gu yang sangat beracun dan jahat dalam jumlah yang tidak diketahui. Dan Gu jahat terkuat telah disempurnakan olehnya selama beberapa dekade.
sekarang sangat kuat. Oleh karena itu, ide dari Dewa Racun Jahat adalah menggunakan Gu Jahat terkuat untuk menangani racun di Junjun. Gu Jahat terkuat dapat melahap semua jenis racun. Gu Jahat ini telah menjadi iklim, dan telah lama melewati titik pemurnian Gu dengan darah orang yang hidup. Sekarang mengandalkan semua jenis yang sangat beracun sebagai nutrisi. Raja Gus Jahat juga dengan panik mencari racun di seluruh dunia. Setelah aura dihidupkan kembali, banyak harta surga dan bumi yang sangat beracun lahir. Raja Jahat Gu telah mengumpulkan cukup banyak. Racun di tubuh Junjun mungkin adalah favorit Gu Jahat terkuat ini, dan mudah untuk menelannya. Setelah mendengar ini, Ye Junlin berdiri dengan bersemangat. Bab 3033, Pengembangan Biadab. Sebelumnya, dia dan Dokter Gelap berpikir untuk melawan racun dengan racun. Tapi racun di Junjun terlalu kuat. Tidak ada racun yang cocok. Di Kerajaan Naga Hitam, ada penyihir yang mencoba menyedot racun dari tubuh Junjun dengan serangga beracun. Tapi racun di tubuh Junjun begitu kuat sehingga langsung meracuni serangga penyihir. Sekarang setelah saya mendengar Gu Jahat terkuat, itu masih memakan racun untuk mencari nafkah. Mengapa Ye Junlin tidak tertarik? Dan jika Gu Jahat terkuat melahap racun di tubuh Junjun, itu berarti tidak ada serangan balik. Junjun juga tidak memiliki efek samping. Dengan demikian, racun Junjun bisa dipecahkan. Masalah ini tidak bisa dipublikasikan. Ada terlalu banyak orang yang menargetkan Junjun sekarang. Begitu ada solusi, banyak orang akan menghentikannya. Terutama ketika aku baru saja membunuh begitu banyak orang di Hydra, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk membalas. Setelah beritahu mereka, masalah ini pasti akan menjadi gila dan hancur, kata Ye Junlin. Karena itu, tindakan para dokter gelap dilakukan secara diam-diam. Aku hanya tidak ingin orang lain tahu apa langkah Ye Junlin selanjutnya. Segera tentukan posisi Raja Jahat Gus. Tidak peduli berapa biayanya, biarkan dia mendetoksifikasi Junjun. Ye Junlin berkata dengan dingin. Yan Zhangsheng tidak takut mati karena dia menyembunyikan sesuatu. Ye Junlin tidak percaya bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama, jadi dia tidak tergerak. Jika kondisinya tidak menggoda, Ye Junlin akan langsung menggunakan kekuatan dan membunuh mereka secara langsung. Lihat masih bergeming. Oke, aku mengerti. Dewa Racun Jahat dan yang lainnya pergi mencari lokasi Raja Jahat Gus. Kali ini, Ye Junlin harus bergerak lebih cepat. Selain Hydra, ada kekuatan misterius yang mengendalikan Yan Zhangsheng. Kecepatan mereka relatif cepat. Jika Ye Junlin sedikit lebih lambat, dia mungkin menderita. Dia akan menjadi gila jika dia mendapat langkah pertama. Di kedalaman pegunungan di 10 arah sungai Daxia Miaojiang. Sejak aura dihidupkan kembali, segala sesuatu di tempat ini telah tumbuh dengan kejam. Banyak racun yang dihasilkan, seperti ular bermutasi dan kalajengking, dan berbagai tanaman beracun. Bahkan ada beberapa racun yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ini adalah tempat terlarang alami. Apalagi setelah aura pulih, itu bahkan lebih menakutkan. Ini adalah tempat terlarang di dalam tempat terlarang. Penampilan cerah dan cerah sebenarnya beracun. Sedikit yang berani memasukinya. Tapi sarang tua Raja Jahat ada di sini. Di masa lalu, karena tempat ini terlalu berbahaya, tidak ada yang berani masuk. Musuh-musuh Raja Jahat Gus hanya bisa membuka satu mata dan menutup satu mata. Sekarang tempatnya telah menjadi daerah terlarang. Tidak ada yang berani datang kepadanya. Setelah aura pulih, hal-hal jahat tumbuh dengan ganas, sesuai dengan keinginan Raja Gu Jahat. Dia bisa memurnikan Gu racun yang lebih banyak dan lebih kuat. Di matanya, makhluk jahat mutan ini sama dengan kristal energi spiritual yang dikejar semua orang. Baru-baru ini, Raja Jahat Gu telah mengirim murid-muridnya untuk sering keluar, menangkap orang dan makhluk hidup untuk memurnikan racun. Terutama setelah aura pulih, seluruh dunia berada dalam kekacauan. Begitu juga dengan Daxia. Tidak ada yang peduli sama sekali. Dan tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Memprovokasi kebencian di sekitar.
Terutama, sekarang perkembangan barbar. Era rimba. Setelah beberapa pencarian, Dewa Jahat Racun masih menemukan rumah Raja Jahat Gus. Tetapi saat ini, banyak kekuatan tersembunyi Daxia berkumpul. Ternyata kelompok kekuatan ini, atas nama keadilan, akan menyerang Raja Jahat Gus. Alasan utamanya adalah untuk mendapatkan harta karun Raja Jahat Gu. Misalnya, Gu jahat terkuat yang dia sempurnakan, yang tidak ingin memilikinya. Siapapun yang mendapatkannya adalah gerakan pembunuh yang menakutkan. Apalagi masih banyak Gus beracun lainnya dan sebagainya. Ambil adalah untuk mendapatkan. Dan saya mendengar bahwa area terlarang tingkat pertama Raja Jahat Gus tidak berbahaya. Tetapi ada banyak racun. Tetapi racunnya dikendalikan oleh Raja Jahat Gus. Kristal aura dan harta surga dan bumi di dalamnya digali. Ini setara dengan memenangkan Raja Gu jahat, yang setara dengan memenangkan tanah terlarang tingkat pertama ini. Siapa yang tidak ingin mencobanya? Bab 3034, Divisi Tianshan. Area terlarang tingkat pertama terlalu menakutkan, dan binatang buas di dalamnya lebih menakutkan daripada para dewa. Terlalu banyak untuk mati. Tidak semudah itu untuk dijelajahi. Tapi bahaya di daerah terlarang di mana Raja Gu jahat berada semuanya adalah racun, dan dia bisa mengendalikannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Di antara kekuatan ini adalah aliansi langit hitam. Masih banyak kekuatan yang bersatu, dan ketika mereka berkumpul, mereka akan menyerang Raja Jahat Gus. Keadilan yang Lingran katakan adalah untuk menghilangkan kerugian bagi orang-orang dan mencari keadilan bagi para korban. Untuk menyelamatkan orang-orang yang hidup yang digunakan untuk memurnikan racun Gu. Tapi mereka semua berencana untuk diri mereka sendiri. Terlebih lagi, Raja Jahat Gu bukanlah orang pertama yang mereka targetkan bersama. Mereka telah menelan satu demi satu kekuatan di bawah Panji seperti itu sebelumnya. Daxia sebenarnya dalam kekacauan sekarang, dan ada perkelahian di mana-mana. Aneksasi timbal balik semacam ini sangat umum. Untuk sepotong kristal aura, darah dituangkan ke sungai, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang tidak bersalah kehilangan nyawa mereka. Poin kuncinya adalah bahwa kekuatan pembunuh ini semuanya berada di bawah Panji keadilan. Faktanya, mereka tidak memiliki konsep negara Daxia ini sama sekali. Mereka muncul karena pemulihan energi spiritual yang kuat di luar, dan banyak harta surga dan bumi, sehingga mereka habis satu persatu. Ketika ada krisis di Daxia, tidak satu pun dari mereka akan muncul. Bahkan bermain mati. Dan bagi mereka, tidak masalah bagi mereka yang menguasai tanah di Daxia. Mereka acuh tak acuh dan hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Ini tidak terjadi dengan Sui Qingqing dan Liga Heitian yang Ye Junlin temui sebelumnya. Didorong oleh keuntungan, satu persatu, mereka membunuh sejumlah orang yang tidak diketahui. Semuanya setan. Sekarang ada total 11 kekuatan utama, siap menyerang Raja Gu jahat. Tapi mereka khawatir mereka tidak akan bisa memakannya dalam satu gigitan. Dia juga secara khusus mengirim pesan ke Tian Chefu, meminta agar Tian Chefu juga mengirim seseorang untuk memusnahkan iblis besar, Raja Jahat Gus. Mereka juga menghitung bahwa setelah aura pulih, total 738 orang ditangkap oleh mereka untuk memperbaiki Gu, dan lebih dari 400 orang terbunuh. Setelah menerima daftar ini dan setelah permintaan, tidak peduli apa, Tian's Mansion akan mengirim seseorang ke sana. Kebetulan ada banyak dewa baru-baru ini, dan akan lebih baik bagi mereka untuk bertarung secara nyata. Itu juga terjadi untuk menghancurkan iblis besar, Raja Jahat Gus. Faktanya, Tian's Mansion sendiri memiliki ide ini. Sekarang Daxia memiliki masalah internal dan eksternal, terutama masalah internal yang tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat diselesaikan. Sekarang ada lebih banyak dewa. Tian Sensui telah lama memiliki ide untuk menyelesaikannya. Kebetulan pasukan ini bersama-sama meminta Tian Chefu mengirim seseorang untuk menghancurkannya. Baru mulai dengan ini, mari kita lakukan putaran aksi guntur untuk pembersihan internal. Dan sekarang Tian's Mansion sudah cukup kuat.
Sumber daya Ye Junlin cukup, dan metode penyihirnya mengerikan. Oleh karena itu, dewa-dewa Daxia saat ini telah meningkat tajam, dan mereka telah mencapai 3 digit. Tian Sensui sendiri telah menjadi dewa. Mereka menempatkan semua dewa ke dalam tim yang disebut Tenjinji. Anggota di dalam disebut pengawal Tenjin. Kali ini, 28 penjaga surgawi dikirim sekaligus. Dipimpin oleh Long San dan Long Wu. Bagaimanapun, kedua orang itu memasuki alam dewa terlebih dahulu, dan kekuatan mereka juga lebih kuat. Cukup dengan menyatukan kekuatan-kekuatan ini untuk menghancurkan Raja Gu jahat. Itu adalah pertempuran pertama sejak divisi Tenjin didirikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai mobilisasi guru, khususnya di Daxia. Terlebih lagi, sarang lama Evil Gu King adalah area terlarang tingkat pertama, yang hanya digunakan untuk penambangan sumber daya. Setelah memastikan lokasi Raja Jahat Gu, Dewa Jahat Racun segera berlari mencari Ye Junlin. Baru saja, Ye Junlin sedang mengobrol dengan King Long. King Long dan yang lainnya semuanya dipilih karena bakat mereka yang baik dan menjadi dewa, dan mereka semua dimasukkan ke dalam divisi dewa. Divisi Tenjin baru saja mengirim pesan bahwa mereka memiliki misi. Lokasi telah ditemukan, Tuan, kata roh jahat-jahat itu. Oke, ayo segera pergi. Ye Junlin buru-buru menggendong Junjun di belakang punggungnya dan berangkat bersama Dr. Dark dan yang lainnya. Bab 3035, Kesalahpahaman. Segera setelah itu, mereka tiba di pegunungan Miaojiang Sifang. Raja Gu jahat benar-benar kejam. Membunuh begitu banyak orang. Cukup kejam menggunakan orang hidup untuk melatih Gu. Untuk memurnikan Gu jahat terkuat, dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Tindakan brutal Raja Jahat Gu ditemukan, dan beberapa orang di Dokter Gelap memarahinya. Ye Junlin tidak berbicara, hanya menjaga wajahnya tetap dingin. Segera setelah itu, semua orang tiba di tujuan mereka. Hah! Ini membuat semua orang tercengang. Apa yang telah terjadi? Mengapa begitu banyak orang berkumpul di luar sarang Raja Gu jahat? Beberapa harus dalam ribuan. Mereka semua adalah tuan Aliansi Langit Hitam. Ye Junlin melihat beberapa sosok yang dikenal di antara kerumunan dari Aliansi Langit Hitam. Pria kekar dengan karakteristik yang jelas juga ada di sana. Memegang sepasang serigala mutan di tangannya. Melihat kerumunan, ada banyak orang yang memimpin binatang buas. Tampaknya setelah pemulihan energi spiritual, banyak orang menjinakkan binatang mutan ini. Salah. Apa yang mereka lakukan? Satu kekuatan berkumpul bersama. Mereka tidak ada di sana ketika saya datang ke sini sebelumnya. Mengapa ada begitu banyak orang tiba-tiba? Dewa Racun Jahat juga sangat terkejut. Seperti apa? Apakah itu terkait dengan Raja Gus Jahat? Dr. Dark bertanya-tanya. Ye Junlin juga menjadi gugup. Jika berita bahwa Gu paling beracun dari Raja Gu Jahat akan mendetoksifikasi Junjun terungkap, kemudian dia terlambat. Kemungkinan besar telah dihancurkan. Saat Ye Junlin dan partinya muncul. Tidak mengherankan bahwa ada begitu banyak kekuatan. Mereka semua mengira mereka ada di sini untuk mengepung dan menekan Raja Gu jahat. Selain itu, kekuatan ini habis karena pemulihan energi spiritual, dan Ye Junlin belum pernah terlihat sebelumnya. Jadi saya tidak mengenal mereka semua. Hah? Bos, kenapa kamu datang ke sini? Tiba-tiba terdengar suara terkejut. Saya melihat orang-orang dari Tenjinji datang. Di antaranya adalah King Long Qilin dan Xiao Feng. Mereka menerima misi dari Divisi Dewa Surgawi untuk memusnahkan Raja Gus jahat di sini. Tanpa diduga, saya melihat Ye Junlin dan yang lainnya segera setelah saya tiba di sini. Mungkinkah kamu juga di sini untuk mengepung dan menekan Raja Gus jahat? Tanya Qilin. Ye Junlin terkejut sejenak. Tapi begitulah reaksinya. Ternyata begitu banyak orang berkumpul di sini untuk mengepung dan menekan Raja Gu jahat. Ada apa? Tanya Ye Junlin. King Long memberitahu Ye Junlin segalanya. Ini membuat Ye Junlin menghela nafas lega.
Dia pikir lawanlah yang menemukan keberadaan Raja Jahat Gus dan datang untuk menghancurkannya. Saya tidak berharap itu menjadi kebetulan. Kebetulan mereka akan mengepung dan menekan Raja Gu Jahat. Bersihkan momok musim panas yang besar ini. Lagi pula, masa lalu ini. Daxia tidak memiliki dewa, diganggu oleh orang luar, dan hampir terpecah. Interiornya tentu sama. Begitu banyak orang melompat keluar dari dunia tersembunyi, dan membuat semua makhluk hidup terbakar. Kelompok kekuatan tersembunyi ini tidak terlalu kuat di era ini ketika para dewa ada di mana-mana. Mereka seperti keluarga Ye kuno, hanya tinggal di tempat dengan sedikit energi spiritual. Sama seperti area terlarang No. 76 yang pernah dihancurkan Ye Junlin. Sekarang pikirkanlah, sumber daya mereka sebenarnya adalah Reiki. Reiki ini tidak ada di luar, hanya di tempat mereka tinggal, jadi mereka tidak keluar. Tapi setelah aura pulih, aura di luar lebih intens, dan mereka semua habis secara alami. Masing-masing menjadi bencana. Namun, Tian's Mansion tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini sama sekali, dan hanya bisa menontonnya. Sekarang akhirnya keluar. Pembentukan divisi Tenjin akan menyelesaikan masalah ini. Dr. Dark dan yang lainnya menghela napas lega, mengira mereka lambat. Itu hanya kesalahpahaman. Tepat waktu. Alarm palsu. Saya pikir kekuatan misterius itu sangat kuat. Apa yang akan mereka lakukan? Orang selalu bisa menebak selangkah lebih maju dan menghentikannya selangkah lebih maju. Bab 3036. Dia tidak bisa mati sekarang. Sepertinya tidak sekarang. Lagi pula, tidak seorang pun kecuali mereka berempat yang mengetahuinya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan misterius itu, tidak mungkin memasang monitor pada Ye Junlin, bukan? Bersuka cita. Tidak terjadi apa-apa. Tapi segera mereka mengerutkan kening. Wajah bingung. Menemukan masalah berikutnya. Jika itu di masa lalu, mereka pasti akan memuji Raja Pembasmi Gu Jahat. Orang yang sangat keji. Semua orang sangat marah. Dr. Dark telah melakukan lebih banyak eksperimen, tetapi lebih jarang dengan orang yang masih hidup. Kebanyakan dari mereka menggunakan mayat, atau makhluk lain. Dibandingkan dengan Raja Jahat Gus, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan iblis. Jenis momok ini, apalagi orang lain, bahkan dokter gelap ingin menghancurkannya. Selain itu, banyak dari Gus Raja Jahat Gus yang beracun mulai dimurnikan dari bayi dalam bedong. Evil Gu tumbuh bersama tubuh. Pada akhirnya, Gu Jahat melahap tubuh. Ada juga metode jahat seperti itu. Cukup keterlaluan. Tapi tidak sekarang. Ye Junlin di sini untuk menemukan Raja Gus Jahat untuk mendetoksifikasi Junjun. Jika mereka musnah, siapa yang akan mendetoksifikasi mereka? Penghancuran bisa dilakukan. Tapi tidak sekarang. Momok ini adalah untuk mati, tapi jelas tidak sekarang. Bukan hanya mereka yang tercengang. Ye Junlin bahkan lebih terpana. Raja kejahatan tidak bisa dihancurkan. Siapa yang akan memecahkan racun Junjun? Waktunya tidak tepat. Kebetulan bertemu seseorang untuk dimusnahkan. Jika satu langkah kemudian, Raja Gu Jahat mungkin akan musnah. Gu Jahat terkuat juga dihancurkan. Sakit kepala. Mengapa jalan Junjun menuju detoksifikasi begitu sulit? Qinglong dan yang lainnya melihat jejak keanehan, dan sepertinya ada sesuatu yang salah. Bos, apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah kamu juga di sini dari Raja Gus Jahat? Tanya Qinglong. Saya tidak menunggu Ye Junlin untuk menjawab. Pada saat ini, pasukan utama di Aliansi Langit Hitam sudah berteriak, karena divisi Dewa Surgawi telah mengirim seseorang. Mari kita mulai bertindak. Long San Longwu melirik ke belakangnya dan memegang token hitam. Ini adalah perintah para dewa. Dapat memobilisasi semua penjaga dewa di divisi Tenjin. Memegang perintah para dewa, Long San memerintahkan, semua penjaga dewa mematuhi perintah. Serang bagian depan. Pastikan untuk memusnahkan Raja Gu Jahat. Jika Anda menemui perlawanan, bunuh tanpa ampun. Dimengerti.
Semua penjaga dewa berbaris berteriak. Pasukan besar lainnya juga berteriak, hancurkan Raja Gus jahat. Mereka akan mengirim seluruh pasukan mereka, bersumpah untuk memusnahkan semua Raja Gus jahat. King Long dan yang lainnya berhenti bertanya pada Ye Junlin, dan mereka semua datang ke depan, siap menyerang. 3-2-1, serang. Tepat saat mereka hendak menyerang, sesosok berhenti di depan semua orang. Kamu tidak bisa membunuhnya. Orang ini adalah Ye Junlin. Raja jahat Gu akan membunuh, tapi jelas tidak sekarang. Dia masih membutuhkan Raja jahat Gus sekarang. Dia benar-benar tidak bisa mati. Karena itu, Ye Junlin harus menghentikannya. Tuduhan semua orang berhenti karena blok Ye Junlin. Begitu kata-kata sederhana Ye Junlin keluar, penonton meledak. Semua orang memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa akan ada orang yang akan menghentikan dan menghancurkan momok besar itu. Sekarang Raja memusnahkan Bu jahat adalah apa yang diinginkan orang-orang. Siapa yang tidak ingin dia dihancurkan? Mengapa ada orang yang menghentikannya? Apakah ini membantu Raja jahat Gus? Xiao Feng tercengang. King Long tercengang. Mereka masih berspekulasi sekarang. Mengapa Ye Junlin datang ke sini? Apakah itu menghentikan mereka untuk datang? Kenapa ini? Ye Junlin, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Long Wu meraung. Dia juga terkejut bahwa Ye Junlin datang untuk menghentikan mereka. Ye Junlin menjawab, aku tahu. Tapi sekarang Raja Gus jahat tidak bisa mati. Mata Long San memancarkan dua sinar dingin. Ye Junlin, kamu harus memahami perilakumu. Apakah kamu ingin bersama Raja Gus jahat? Apakah Anda ingin membantunya? Bab 3037/100 meter sekitar akan mati. Ye Junlin menatapnya dan berkata, aku tidak mengatakan aku bersamanya, dan aku tidak ingin membantunya. Hanya saja kamu tidak bisa membunuhnya untuk saat ini. Sesuatu untuk dilakukan. Anda dapat melakukan hal-hal lain ketika kami selesai. Dr. Dark juga berkata. Mereka tidak berani mengungkapkan masalah membiarkan Raja jahat Gu mendetoksifikasi Junjun. Metode jahat semacam ini dibenci oleh semua orang, dan juga rentan terhadap kecelakaan. Selama kamu menghentikan kami dari menghancurkan Raja Gu jahat, kamu membantunya. Ya, kami semua bodoh di pintu. Kamu menghentikan kami. Telah bau selama ribuan tahun. Anda dapat menghentikan kami, tetapi Anda harus memberi kami alasan yang bagus. Long San, Long Wu dan yang lainnya berkata dengan dingin satu persatu. Bahkan King Long dan Xiao Feng tidak bisa memahaminya. Apa sebenarnya yang harus dibicarakan Ye Junlin dengan Raja jahat Gus? Apakah ini Ye Junlin? Ketika kamu menghentikan kami, kamu bertentangan dengan keinginan seluruh Xia besar. Di dalam. Kami terlambat sedetik. Kami tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal atau berapa banyak orang yang tersiksa. Kami di sini untuk menyelamatkan mereka. Ketika Anda menghentikan kami, Anda menyakiti orang. Dari Raja jahat Gus. Apakah kamu masih yakin? Kekuatan besar yang membunuh seperti mati rasa ini berbicara dengan tegak dan nyaring. Mereka jelas ingin membagi harta Raja Gus jahat dan harta surga dan bumi dari tanah terlarang tingkat pertama. Tapi ambillah alasan tertinggi ini. Tapi apa yang mereka katakan masuk akal, dan Anda tidak bisa menyangkalnya. Apakah kamu tahu betapa sulitnya bagi kita untuk berkumpul? Sangat sulit untuk menghilangkan momok itu, tetapi kamu benar-benar menghalanginya. Halangan apapun, tidak peduli alasan apapun yang kamu miliki. Itu musuh kita. Musuh Daxia. Long San juga berdiri di atas moral yang tinggi dan mulai menekan Ye Junlin. Ye Junlin, kamu telah memikirkannya dengan jelas. Berdiri di hadapan kami adalah musuh kami. Kami tidak keberatan menyingkirkanmu terlebih dahulu, dan kemudian menginjak sarang Raja jahat. Long Wu langsung menganggap Ye Junlin sebagai musuh. Ya. Para bloker terbunuh tanpa ampun. Pasukan utama berteriak satu demi satu. Perang sudah dekat. Tunggu, tunggu. Semua orang tenang dulu. King Long dan yang lainnya segera berdiri, karena takut kedua belah pihak akan bertarung secara langsung.
Tunggu aku untuk bertanya dengan jelas. King Long menunjuk Long San Longwu, dan kemudian bertanya pada Ye Junlin. Bos, ada apa denganmu datang ke Raja Gus Jahat? Jika kamu tidak menjelaskannya, semua orang tidak akan melakukannya. Berhenti. Ye Junlin ragu-ragu. Di mana Anda bisa mengatakan ini? Mencari Raja Jahat Gus untuk detoksifikasi. Bagaimana dengan omong kosong? Dan prinsip detoksifikasi adalah membiarkan Raja Gu Jahat menggunakan Gu Jahat terkuatnya untuk melahap racun di Junjun. Sekarang semua orang tahu seberapa kuat racun di Junjun. Jika dia ditelan oleh racun paling beracun dari Raja Gu Jahat, dia tidak tahu seberapa kuat racun itu. Ini setara dengan membuat Raja Jahat Gu lebih kuat. Siapa yang bisa setuju? Ye Junlin mengatakannya, dan kebanyakan orang harus keberatan. Selain itu, ada orang yang pasti akan berhenti menggunakan metode jahat ini untuk mendetoksifikasi Junjun. Ye Junlin tidak takut pada mereka dan bisa membunuh mereka semua. Tapi bagaimana Anda bisa membunuh karena ini? Aku tidak bisa mengatakan alasannya untuk saat ini. Hanya saja suara Ye Junlin jatuh. Seseorang segera berkata, apakah kamu tidak ingin Raja Gus Jahat mendetoksifikasi putrimu? Seseorang bahkan menebaknya. Ini membuat Ye Junlin gemetar. Seseorang mengingatkan, dan semua orang bereaksi. Ku dengar Raja Gu Jahat telah memurnikan sejenis Gu Jahat sejak dia mengetahui teknik Gu, dan itu disebut Gu Jahat terkuat. Ia masih memurnikan Gu. Sekarang Gu yang paling beracun ini sangat kuat hingga hampir mendekati ke sekitar 100 meter dan akan mati. Bab 3038, dekat pintu. Ya, tidak hanya itu. Sekarang Gu yang paling beracun ini telah berkembang menjadi ekstrim. Jika dimurnikan sekarang, darah orang yang hidup tidak berguna. Anda hanya dapat menemukan semua jenis racun dan ditelan olehnya. Tubuh setelah dipukul dengan racun terkuat, begitu banyak metode yang tidak berguna. Kamu pasti ingin racun terkuat Gu menyerap racun dari putrimu, kan? Semua orang memandang Ye Junlin dan bertanya. Ye Junlin datang tiba-tiba, menggendong putrinya. Jelas bahwa itu untuk detoksifikasi. Pada saat ini, Ye Junlin hanya bisa mengakuinya. Ya, benar, tujuan mencari Raja Jahat Gus adalah untuk mendetoksifikasi putriku. Ah, King Long dan yang lainnya tampak terkejut. Tanpa diduga, Ye Junlin dipaksa ke titik seperti itu. Dia sebenarnya mulai menggunakan metode jahat ini untuk mendetoksifikasi Junjun. Menakjubkan. Ye Junlin, bukankah kamu terlalu berani memikirkan cara ini untuk mendetoksifikasi putrimu? Dikatakan bahwa Gu paling beracun pasti akan mati selama makhluk hidup mendekat. Kamu tidak takut akan membunuh putri Anda terlebih dahulu jika Anda tidak mendetoksifikasi putri Anda? Ah, bagaimana jika Anda tidak bisa menghilangkan racun, dan kemudian menambahkan racun ke putri Anda? Itu adalah Gu Jahat terkuat. Ia dapat dengan mudah melahap makhluk hidup. Putrimu akan dimakan ketika dia menemukannya. Bahkan jika itu adalah detoksifikasi putrimu, apakah kamu tidak takut efek sampingnya? Apakah kamu tidak takut akan serangan balasan? Long San dan Long Wu tertawa. King Long dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, karena mereka pikir apa yang dikatakan Long San dan yang lainnya masuk akal. Memang ada bahaya seperti itu dalam pendekatan jahat ini. Ini adalah perbedaan dari metode biasa. Mereka juga merasa bahwa Ye Junlin melakukan sesuatu yang salah. Jika Li Ziran dan yang lainnya ada di sini, saya khawatir mereka akan menghentikan mereka. Pendekatan ini terlalu berisiko. Tidak mengatakan apa-apa. Ini urusan keluargaku. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Ye Junlin sendiri tahu bahwa risikonya tinggi. Tapi dia tidak ingin dipaksa untuk momen seperti itu. Aku akan masuk sekarang untuk menemukannya untuk mendetoksifikasi putriku, dan aku tidak akan terlibat dalam urusanmu. Aku tidak keberatan jika kamu ingin membunuhnya atau bahkan memakannya. Tapi sekarang dia tidak bisa mati, dan dia ingin merawat putriku. Siapa yang membunuhnya adalah menghentikan putriku dari detoksifikasi, dan memiliki dendam padaku. Aku harus menghentikannya. Ye Junlin berkata dengan dingin.
Sekarang sudah dikatakan. Sudah jelas. Ye Junlin, kami memahamimu. Tapi kamu telah memikirkannya. Apakah kamu benar-benar membantu Raja Gus jahat ketika kamu mendetoksifikasi putrimu? Seseorang dari Liga Heitian bertanya. Bantu dia. Ada apa? Tanya Ye Junlin bingung. Yang lain juga melemparkan pandangan yang tidak bisa dimengerti. Pikirkan tentang itu. Kamu hanya membiarkan Gu jahat terkuat menyerap racun putrimu. Sekarang racun itu adalah makanan dari Gu jahat terkuat, dan semakin kuat Gu jahat itu ketika kamu menyerap racunnya. Raja jahat yang sesuai kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, racun dalam putrimu dikenal sebagai racun terkuat, yang merupakan nutrisi paling kuat untuk Gu jahat. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu dapat langsung mendorong Gu jahat ini hingga batasnya. Pada titik ini, ketika saatnya tiba, Raja Gu jahat akan mengandalkan Gu jahat terkuat ini. Siapa yang bisa menjadi lawannya? Jangan katakan bahwa kami hadir. Bahkan jika ada 10 kali lebih banyak, itu tidak akan menjadi lawan. Para dewa tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Begitu analisis orang ini keluar, seluruh hadirin terdiam. Bahkan Ye Junlin tidak memikirkan ini. Setelah menghisap racun Junjun, Gu jahat terkuat ini akan menjadi kuat. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa racun Raja Jahat Gu yang paling kuat akan mencapai batasnya. Racun yang telah dia sempurnakan sejak kecil ini akan segera selesai. Kamu mendetoksifikasi putrimu sekarang. Itu setara dengan memberi dia membantunya. Setelah Gu beracunnya sepenuhnya disempurnakan, dia akan menjadi tak terkalahkan lagi. Siapa yang bisa membunuhnya kalau begitu? Selama kamu membawa putrimu untuk detoksifikasi sekarang, kamu membantunya. Bab 3039, Tian Shenwei menyerangku. Begitu kata-kata ini keluar, penonton langsung meledak. Bukankah Ye Junlin hanya selangkah lagi dari Gu yang paling beracun? Ye Junlin murni di sini untuk mengirim bantuan. Belum lagi apakah racun Junjun bisa dipecahkan atau tidak, apakah dia akan dalam bahaya? Gu jahat pasti akan melahap racun Junjun, dan pertumbuhannya pasti. Itu kuat, yang berarti kekuatan Raja Gu jahat. Semua orang terancam. Kekhawatiran semua orang beralasan. Tentu saja, kelompok talenta ini tidak akan peduli tentang bagaimana kehidupan Dacia hancur. Mereka hanya khawatir bahwa setelah Raja Jahat Gu berkuasa, mereka tidak akan mampu menghadapinya dan tidak akan dapat membaginya. Harta karun. Karena itu, Raja Gu jahat tidak boleh dibuat lebih kuat. Racun Junjun tidak bisa dikirim. Ye Junlin, kami menargetkanmu. Ini memang kasusnya. Mendetoksifikasi putrimu berarti Raja Gu jahat sangat kuat. Pada saat itu akan mengancam kehidupan semua orang di Daxia. Sia dalam kesulitan. Kamu tidak bisa menyelamatkan putrimu, mengorbankan orang lain. Semua orang tidak bersalah. Terlebih lagi, racun putrimu mungkin tidak dapat dipecahkan, dan mudah berada dalam bahaya. Kata Long San Longwu. Ya, kami akan dengan tegas menghentikan perilakumu yang membuat Raja Gus jahat menjadi kuat. Ya, kamu tidak bisa menghentikan kami. Ye Junlin cepat menyingkir, atau kami akan membunuhmu bersama. Liga Heitian dan kekuatan lainnya memiliki satu demi satu. Teriak. Semua orang akan menyerang. Bahkan King Long berpikir begitu. Untuk mendetoksifikasi Junjun seperti ini, belum lagi bahayanya, tetapi juga membuat Raja Jahat Gus mudah menjadi lebih kuat. Pada saat itu benar-benar merupakan ancaman bagi Dacia. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Karena itu, mereka tidak berbicara. Mereka tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jika Anda bukan dari Daxia, saya akan berhenti berbicara omong kosong dengan Anda dan memukul Anda secara langsung. Beberapa orang mungkin benar-benar berpikir tentang keselamatan Daxia, tapi saya akan memberitahu Anda semua tentang itu. Intinya, bahkan jika Raja Gus jahat berhasil memurnikan Gu jahat terkuat, aku bisa membunuhnya. Dia tidak bisa. Ye Junlin berkata dengan acuh tak acuh. Dia pasti tidak akan mengambil Raja Binatang Buas di matanya. Satu pukulan.
Tetapi ketika Ye Junlin keluar, semua orang tidak percaya. Lupakan. Setelah Gu jahat terkuat disempurnakan, siapa yang tahu level apa yang bisa dia capai? Bisakah kamu menjaminnya? Dari keinginan egoismu sendiri. Biarkan Daxia menjadi seperti neraka. Janji, kamu tidak bisa menjamin apapun. Semua orang menolak untuk setuju. Ye Junlin, dengarkan baik-baik. Selama kita di sini, jangan mencoba mendetoksifikasi putrimu dengan Gu jahat. Perintah Dewa Surgawi ada di sini. Semua penjaga Dewa Surgawi mendengarkan perintahku. Serang. Long San mengambil keluar dari perintah Dewa Surgawi dan langsung memerintahkan. Sebelum Daxia dan para dewa ini bergabung dengan divisi Tenjin, mereka semua berjanji bahwa mereka akan mematuhi perintah apapun ketika mereka melihat perintah para dewa. Saudara-saudara bergegas bersama. Siapapun yang berhenti dan bunuh siapapun. Liga Heitian dan pasukan lainnya juga siap menyerang. King Long dan yang lainnya sangat kusut. Di satu sisi adalah urutan para dewa, dan di sisi lain adalah Ye Junlin. Mereka tidak bisa menyerang sama sekali. Keringat dingin yang mengganggu keluar. Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba berteriak, King Long, Qilin, Suzaku, Baihu, Xuanwu, Xiao Feng. Hentikan mereka untukku. Jika kamu masih berpikir aku Ye Junlin. Ini bahkan lebih menakutkan dari yang mereka kira. Ye Junlin mulai membiarkan mereka memilih. Apakah akan memilih dia atau memilih urutan para dewa? Pertanyaan ini sangat sulit. Langkah kaki semua orang stagnan, dan mereka semua memandang King Long dan yang lainnya. Menunggu pilihan mereka. Semua penjaga surga menyerangku. Mengapa kamu ragu-ragu? Serang aku. Teriak Long San dan Long Wu. Bukankah kamu masih penjaga para dewa? Apakah sulit untuk memilih? Bab 3040. Berdiri dengan bos. Bagaimana dengan kesetiaanmu? Bagaimana dengan janjimu? Kamu adalah anggota divisi Tenjin. Kamu harus mematuhi perintah para dewa tanpa syarat. Bahkan jika pisau itu ada di lehermu. Long San dan Long Wu berteriak dengan panik. Yang lain sedang menunggu keputusan orang banyak. King Long dan yang lainnya ragu-ragu sampai pembuluh darah biru mereka pecah, dengan ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Pilihan ini terlalu menyakitkan. Desakan Long San dan Long Wu terus datang dari telinga mereka, dan kepala mereka hampir meledak. Hentikan mereka. Tiba-tiba, King Long, Qilin, mereka semua berbalik, menghadap Long San, Long Wu dan ribuan orang. Mereka semua benar-benar berbalik pada saat yang sama. Siapapun yang lewat di sini adalah musuhku. Membunuh Wu She. Ya. Tidak ada yang bisa lewat sini. Bos, jangan khawatir. Kami menjaga di sini. Teriak semuanya. Mereka membentuk dinding manusia untuk memblokir Long San, Long Wu di depan mereka. Ye Junlin sangat lega melihat pemandangan ini. Masuk ke sarang raja dengan dokter kegelapan dan yang lainnya. King Long dan yang lainnya saling memandang dan semua tertawa. Sangat senang untuk pilihan mereka. Mereka berdiri di sisi Ye Junlin lagi. Sebaliknya. Ini sebaliknya. King Long, kamu sebaliknya. Kamu tidak mematuhi perintah para dewa. Aku harus memberitahu orang lain tentang tindakanmu hari ini. Aku akan mengusirmu dari dewa. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Jika Gu jahat terkuat menelan racun terkuat, siapa yang bisa menghentikannya? Tunggu. Daxia akan segera menjadi neraka. Dinding manusia yang dibentuk oleh King Long dan yang lainnya tidak menyerah sedikit pun. Berikan padaku. Hei, lupakan saja. Long San, Long Wu masih ingin menyerang. Tetapi melihat King Long dan begitu banyak dewa mereka, ini hanya bisa menjadi pertandingan kalah-kalah. Tidak ada jalan. Hanya menunggu di sini. Saya berdoa. Tetapi kekuatan dari aliansi Langit Hitam marah karena mereka takut tidak dapat membagi harta Raja Jahat Gus. Tidak ada jalan. Ada begitu banyak dewa yang berdiri di depan mereka. Benar-benar tidak ada cara. Ye Junlin dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang terus masuk lebih dalam. Melihat banyak racun dan binatang buas. Melihat roh jahat-jahat, matanya lurus.
Baginya, semua yang ada di hadapannya adalah harta karun, lebih membuat ketagihan daripada seorang wanita. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan seperti api penyucian di bumi. Orang hidup memurnikan Gu. Ini sangat menakutkan. Ini terlihat menjengkelkan. Ada juga banyak bayi dan anak-anak yang juga telah dimurnikan. Penampilannya membuat orang merasa tertekan dan marah. Itu bukan orang sialan. Kutuk Dr. Dark dengan marah. Ye Junlin juga sangat marah. Melihat anak-anak itu, aku memikirkan Junjun. Junjun diracuni, juga dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan mereka? Hanya untuk disiksa. Tapi tidak ada cara. Terus bergerak maju. Mereka akhirnya bertemu orang. Faktanya, saat ini, Raja Jahat Gu dan murid-muridnya semua menerima berita. Ribuan master di luar mengepung mereka. Ratusan orang menatap Ye Junlin dan mereka. Raja Gu jahat di belakang bahkan mengeluarkan semua gu beracun untuk mempersiapkan pertempuran. Jangan salah paham, kami di sini untuk mendetoksifikasi Raja Gus jahat, kata Ye Junlin. Ye Junlin, kan? Apakah putrimu racun terkuat? Seorang lelaki tua kurus dan menakutkan keluar dari belakang. Matanya berkilauan. Dia memandang Junjun dengan penuh semangat. Ini sangat kuat. Racun ini. Itu benar. Gunya yang paling beracun akan berhasil disempurnakan. Dan itu hanya masalah bahan biadab. Sekarang dikirim ke pintu Anda. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Ini melankolis. Ada racun yang kuat sebagai nutrisi dari gu yang paling beracun. Racun di tubuh Junjun terlalu cocok. Ye Junlin secara alami melihat niatnya. Tapi untuk Junjun, dia tidak mengatakan apa-apa. Ayo. Ayo mulai. Ye Junlin tidak berbicara omong kosong, dan datang ke depan dengan Junjun secara langsung. Bersambung.